Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalawatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran usul fikih. Kita akan sekarang dalam pembahasan ini akan membahas tentang maratibul ilm. Maratib al-ilmi itu tentang tingkatan ilmu. Tentang tingkatan ilmu. Sebelum kita masuk ke dalam tingkatan ilmu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dulu tentang konsep berpikir. Dan ini sangat penting kita pahami, terutama bagi orang-orang yang ingin konsentrasi dalam ilmu usul fikih atau dalam fikih ya. Walaupun tidak menjadi seorang ahli fikih atau tidak menjadi seorang faqih, minimal konsep berpikir seperti bisa dipahami karena banyak orang salah berpikir, salah berlogika sehingga menimbulkan kesimpulan yang keliru. Contohnya adalah konsep berpikir bahwa tidak semua yang hitam itu arang. Jadi tidak semua yang berwarna hitam itu arang. Bisa jadi yang hitam itu adalah papan tulis yang warna hitam atau kopiah atau berbagai macam hal yang lain yang berwarna hitam. Artinya tidak semua yang warna hitam itu haram. Tidak semua yang berwarna hitam itu adalah arang. Begitu juga tidak semua yang berwarna putih itu adalah susu. Karena bisa jadi yang berwarna putih itu adalah ternyata misalnya baju yang berwarna putih atau sepatu yang berwarna putih. Jadi tidak semua yang putih itu susu. Ini harus kita pahami. Dan kesalahan berpikir seperti ini atau menggeneralisir masalah dikatakan gebiah uyah. Asal kita katakan ini adalah salah satu contoh cara berpikir yang salah ketika seorang mengatakan semua yang asin pasti garam. Karena tidak semua yang asin itu garam. Atau contoh yang lain mengatakan semua garam rasa asinnya sama. Semua garam tingkat asinnya sama. Tingkat asinnya sama. Ini juga salah. Karena rasa asin itu bertingkat-tingkat. Ada yang asin banget seperti garam Himalaya atau garam yang lain yang garam-garam dapur yang asinnya tidak lebih kuat dibandingkan dengan garam dari Himalaya. Artinya asin, hitam, putih itu bertingkat-tingkat. Ada yang hitam banget, hitam pekat, ada yang hitamnya, ada yang putih murni, ada yang putih coklat, putih susu, ada yang warna hitam putih seperti itu. Jadi jangan menganggap semua masalah itu sama. Yang sama silakan disamakan, namun yang berbeda harus kita bedakan. Tidak boleh kita mengeneralisir masalah. Kita lihat contoh kasusnya misalnya. Ini contoh lagi. Ini adalah bagaimana dua buah benda yang sebenarnya mereka ini sama-sama karbon. Namun sama-sama karbon dan memiliki, ini antum pelajari dalam pelajaran kimia ya. Ini sama-sama memiliki unsur penyusun yang sama yaitu karbon. Akan tetapi ini grafit dan ini permata, meskipun sama-sama karbon tapi mereka memiliki struktur yang berbeda dan sifat yang berbeda. Grafit itu adalah sangat lemah. Adapun ini adalah termasuk mineral yang paling kuat. Ini dari satu benda yang sama-sama karbon, tapi mereka berbeda sifatnya. Permata ini sangat tinggi sekali, sangat mahal sekali. Grafit ini ya sangat murah karena sangat lemah. Contoh lagi masalahnya generalisir masalah atau gobiah uyah. Misalnya ada seorang mengatakan seorang TKI Indonesia santet majikannya di Arab Saudi. Lalu kesimpulan yang salah adalah semua TKI tukang santet. Ini salah karena tidak semua TKI Indonesia tukang santet. Tapi ketika ada orang Indonesia melakukan kesalahan langsung dianggap semua orang Indonesia adalah pelaku kejahatan. Ini juga salah. Atau seorang siswa sekolah favorit A tertangkap tangan mencontek saat ujian. Kesimpulan yang salah adalah siswa sekolah A tukang contek.
Ini salah juga. Yang melakukan hanya satu orang oknum, tapi yang disalahkan satu sekolah. Ini salah. Jadi lihat masalah itu satu persatu. Tidak boleh memukul rata. Ya uyah, asalkan sudah sekolah A yang melakukan, oh berarti semuanya mereka adalah tukang contek. Atau contoh yang lain, Ustadz A belajar di Timur Tengah puluhan tahun dan hafal Al-Quran serta hafal kutubut tis'ah, hafal 9 kitab hadis. Lalu kita langsung ambil kesimpulan Ustadz A bisa menjawab semua permasalahan agama. Belum tentu, karena pasti ada permasalahan yang dia tidak ketahui. Atau contoh yang lain, permasalahan-permasalahan seperti ini adalah permasalahan-permasalahan yang tidak boleh kita anggap satu tingkatan. Begitu juga dalam masalah ilmu. Ilmu itu tidak satu tingkatan. Ada orang yang, karena IQ orang juga bertingkat-tingkat. Ada yang IQ-nya 200, ada yang mungkin hanya 120, jahal. Begitu juga yang harus kita pahami adalah kafir. Kafir juga bertingkat-tingkat. Ada yang kafir harbi, ada yang kafir zimmi, ada kafir mu'ahad, ada yang kafir musta'man. Dan ini mereka berbeda-beda. Hukumnya, cara perlakuan mereka berbeda-beda. Begitu juga bid'ah. Bid'ah juga berbeda-beda. Tidak satu tingkatan. Bid'ah juga itu bertingkat-tingkat. Ada yang bid'ah mukafirah. Bid'ah yang membuat orang keluar dari agama Islam. Seperti Jahmiyah. Seperti bid'ah Qadariyah. Ada yang bid'ahnya tidak mufassiqah. Tidak mengeluarkan dari Islam. Jadi pahami bahwasanya hal-hal ini tidak satu tingkat. Ilmu itu tidak satu tingkatan. Kemudian kafir, kufur itu tidak satu tingkatan. Bid'ah tidak satu tingkatan. Pengetahuan tidak satu tingkatan. Semua orang itu berbagai hal itu tidak boleh kita pahami semuanya mutlak sama. Karena mereka pasti memiliki perbedaan-perbedaan. Begitu juga ilmu tidak satu tingkatan. Ada al-ilm yang misalnya orang yang IQ-nya 200, pintar banget, ada yang pintarnya biasa aja, ada yang bodohnya bodoh banget, ada yang bodohnya ya biasa. Nanti akan kita lihat bagaimana tingkatan ilmu itu di dalam usul fikih. Di dalam usul fikih tingkatan ilmu bisa kita katakan terbagi menjadi 6 ya. Yang pertama ada ilm, kemudian ada jahal basit, kemudian ada jahal murakkab, kemudian ada zon, ada waham, dan ada syak. Akan kita pelajari pada pelajaran kali ini. Maratibul ilmi, yang pertama adalah ilm. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kenyataan, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti, yang benar-benar yakin. Adapun jahal basit adalah wa huwa adamul idrak bil kulliyah, enggak tahu sama sekali. Kemudian jahal murakkab adalah wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi. Mengetahui sesuatu namun tidak sesuai dengan faktanya. Ala wajhin yukhalifu, yang menyelisihi ma huwa alaihi, kenyataan. Kemudian zon wa huwa idraku syai' ma ihtimal diddin marjuhin. Mengetahui sesuatu dengan kemungkinan ada kemungkinan lawan yang ada kemungkinan yang lemah, masih ada kemungkinan yang lemah. Jadi zon adalah prasangka kuat. Mengetahui sesuatu prasangkaan kuat namun dengan adanya kemungkinan yang lemah. Paham adalah wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin rajihin, adalah persangkaan lemah dengan ada kemungkinan yang kuat, masih ada kemungkinan yang kuat. Kemudian syak wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin musawin, yaitu mengetahui sesuatu persangkaan, keraguan. Syak ini kita katakan keraguan. Kalau di sini sebutkan wa huwa idraku syai', mengetahui sesuatu tapi ada kemungkinan dua hal tersebut sama. Jadi dia ragu-ragu antara A dan B, mana yang lebih kuat. Kita ragu-ragu. Akan kita lihat di slide berikutnya.
Ilmu adalah mengetahui sesuatu dengan pasti sesuai dengan kenyataan. Seperti setengah dari 10 adalah 5. Ini sesuai dengan kenyataan. Perang Badar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Ini sesuai dengan kenyataan. Jadi dia mengetahui dan pasti dia mengatakan, iya benar 10 adalah uh, setengah dari 10 adalah 5. Badar benar terjadi pada tahun kedua Hijriah. Atau setengah lebih besar dari seperempat. Dan dia benar yakin ini setengah lebih besar dari seperempat. Tapi ini ilmu sesuai dengan kenyataan. Adapun jahil basit adalah benar-benar tidak mengetahui sesuatu, benar-benar bodoh, tidak tahu sama sekali. Ketika ditanya kapan terjadi perang Badar, nggak tahu jawabannya. Ketika ditanya berapa nilai setengah dari 10, nggak tahu karena memang benar-benar nggak tahu. Dan ini lebih bagus orang yang tidak tahu sesuatu ya diajari. Orang seperti ini, maka kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, kita gampang mengajari dia. Kita akan mengajar, oh perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriah. Nilai setengah dari 10 adalah 5. Tinggal kita ajari. Orang bodoh, kita ajari. Dan kita semua lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamun syai'a." Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan bodoh, tidak mengetahui apapun. Semuanya tidak lahir dalam keadaan tidak memiliki apa-apa, tidak lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Kita dengan para ulama semua sama, akan tetapi yang berbeda adalah mereka setelah mereka lahir, mereka kemudian tumbuh dan belajar. Jadi kita semua punya modal yang sama, tapi tinggal bagaimana cara mengolahnya. Kemudian jahal murakkab, kita katakan bodoh kuadrat ya, bertingkat, bodoh banget gitu. Mengetahui sesuatu namun tidak sesuai dengan kenyataan. Orang yang ngakunya tahu tapi pengetahuan ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang ini adalah biasanya orang-orang yang suka ngotot, suka ngeyel. Kalau bahasa kita mungkin suka ngegas gitu ya, suka ngegas nggak jelas gitu. Dia ngaku tahu sesuatu tapi ternyata apa yang dia ketahui tidak sesuai dengan kenyataan. Atau yang dia tahu namun tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ini bodoh kuadrat. Wa huwa jahilun wa jahilun annahu jahilun. Ini sangat parah ini. Ada orang bodoh namun dia tidak sadar kalau dia itu bodoh. Dia bodoh tapi dia merasa pintar. Nah, ini adalah orang-orang yang suka ngeyel, suka ngotot, suka ngegas. Kalau kita ketemu orang ini sudah lari saja. Jangan diladeni, jangan ditanggapi. Karena akan membuat kita sakit hati, akan membuat kita tidak akan pernah selesai pembicaraan dengan orang-orang seperti ini. Contohnya mereka mengatakan perang Badar terjadi pada tahun 1945. Ini bodoh kuadrat. Dan ya, oh ya benar. Perang Badar terjadi pada tahun 1945. Dan dia ngotot dengan hal tersebut. Atau setengah tambah setengah seperempat. Dia mengatakan kalau kita ngantuk setengah tambah satu, oh enggak seperempat kan, 1 tambah 1, atau ini juga mengatakan 2 per 1 tambah 1, 2 tambah 2, 4. Ini kan seperti ini ditambahkan, ngotot. Atau seperti seseorang yang dikatakan dalam beberapa syair Arab, seorang yang ingin mendapatkan pahala dengan bersedekah. Dia ingin mendapatkan pahala dengan sedekah, namun apa yang dilakukan adalah dia mensedekahkan anak perempuannya. Tasaddaqa bil banati ala rijalin yuridu bizaka jannatan yuridu bizaka jannatin na'im. Dia seseorang yang berniat sedekah terhadap seorang laki-laki, dia mengharapkan pahala dengan sedekah yang tersebut. Kalau sedekah makanan, iya dapatkan pahala. Seperti ada seorang yang kita bertemu dengan seseorang di jalan, kita katakan, sudah makan belum? Belum. Oh ini ambil makanan. Kemudian, ini sedekah. Tapi kalau misalnya kita bertemu dengan seorang laki-laki, sudah nikah belum? Belum nih, ambil. Saya, kok sedekahkan anak saya? Maka ini tidak benar. Makanya, meskipun niatnya benar, tapi ternyata apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan syariat. Ini adalah sebuah kebodohan. Kemudian yang keempat adalah zon. Zon adalah prasangka kuat ya, kita katakan prasangka kuat terhadap sesuatu yang masih mengandung kemungkinan yang lemah. Memang masih ada kemungkinan lemahnya, tapi lebih kuat. Keyakinan benernya lebih kuat. Kalau kita katakan ini zon, ini misalnya kita sekitar 75%,
Maka ini wahamnya 25%. Waham itu prasangka lemah. Jadi zon dugaan kuat dan kemungkinan benarnya lebih besar daripada kemungkinan salahnya. Ini maka seperti ini masih bisa diamalkan. Ini zon ya, zon. Zon itu ya, masih bisa. Adapun waham prasangka lemah, kemungkinan benarnya hanya kita katakan seperti itu. Yang jelas kemungkinan salahnya lebih besar daripada kemungkinan benarnya. 25%. Waham dan zon. Dan zon itu tidak semua zon itu tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ba'da zon ismun." Sungguh sebagian prasangka itu adalah dosa benar. Sebagian prasangka itu adalah dosa, tapi sebagian lagi kalau dibangun di atas qarinah atau indikasi yang kuat atau bukti-bukti yang mendukung, maka dia adalah azon al-mamduh ya, azonul mamduh, azonul mazmum, ini kurang alif lam. Adapun zon yang mazmum adalah zon yang tidak ada indikasi atau bukti-bukti yang mendukung. Jadi asal duga saja, asal menduga. Jadi ketika seorang, contoh yang nyata, ketika seorang beramal dengan amalan zon yang mamduh, misalnya ketika seorang berada di sebuah padang pasir yang sangat luas dan ketika dia bawa handphone sinyal nggak ada, jadi nggak bisa cek GPS, nggak bisa cek kompas, kompasnya nggak jalan, atau ketika dia bawa handphone baterainya habis, sebuah hutan yang luas dan tidak bisa melihat matahari dan uh, dia punya jam tangan, dia lihat jam sudah menunjukkan sudah masuk waktu salat misalnya, sudah menunjukkan waktu salat, tapi dia tidak tahu harus menghadap kemana, arah timur apa arah kiblat. Akhirnya dia mencari-cari dan dia menduga kayaknya di sebelah sana, soalnya matahari bayangannya apa namanya ada bukti-bukti qarinah yang mendukung. Jadi yang menghadap misalnya ke arah mana, akhirnya dia sholat ke arah tersebut. Ini adalah zon, dugaan. Berbeda kalau kita misalnya sholat di masjid, kemudian ada arah kiblatnya, itu yakin kita sudah arah kiblat ke arah. Tapi dengan zon, ketika seorang berada di hutan yang lebat, dia tidak bisa melihat apa namanya, tidak ada tanda-tanda, tidak ada sinyal, tidak ada apa namanya penunjuk untuk arah kiblat atau arah kompas, maka dia akhirnya mencari bagaimana caranya supaya bisa sholat menghadap ke arah kiblat, mencari arah yang paling dia yakini untuk sholat. Maka ini bisa kita amalkan. Adapun kalau waham, seperti waham adalah prasangka yang lemah namun masih mengandung kemungkinan lain yang lebih kuat. Tapi ya istilahnya namun prasangka ini yang benarnya hanya salahnya itu 25%, lemah, kemungkinan yang kuat itu hanya kemungkinan terbalik. Kemungkinan lemahnya 75%, dan kemungkinan benarnya hanya 25%. Jadi waham itu keyakinan lemahnya 75%, adapun benarnya hanya 25%. Jadi kemungkinan benarnya kecil. Salah, benar. Kemungkinan benarnya kecil sekali, hanya 25%. Karena ini tidak bisa kita lakukan. Waham. Seperti orang yang ragu, apa namanya, dia menyangka dia seseorang yang ketika dia sudah wudhu, kemudian dia kentut misalnya. Kentut, tapi dia lupa. Atau misalnya orang yang ketika akan sholat, dia lupa. Saya ini sudah wudhu atau belum? Saya sudah wudhu. Dan dia ingat, tadi dia belum wudhu sebelum sholat. Cuman dia lupa, apakah dia sudah wudhu atau belum. Jadi kondisinya ada seorang A, ingin sholat, akan sholat. Cuman dia ragu antara sudah wudhu atau belum. Dia memang ingat memang tadi sebelumnya dia belum wudhu, tapi ketika akan sholat ini dia ragu-ragu. Tadi saya sudah wudhu atau belum ya?
Sebelumnya dia belum wudu, kemudian setelah itu kayaknya saya sudah wudu deh setelah itu. Satu jam 11 dia belum wudu. Begitu jam 12 ketika waktu salat, kayaknya dia sudah wudu kayaknya. Kayak sudah wudu, cuman wudunya ini dia masih ragu-ragu, masih waham, prasangka. Dan kemungkinan benarnya itu kecil sekali, hanya 25%. Kayaknya. Dan kemungkinan salahnya 75%. Waham. Dia dugaan salah, dugaan lemah, prasangkaan yang lemah. Maka ini adalah termasuk waham, prasangkaan yang lemah, meskipun mengandung kemungkinan masih mungkin dia mungkin, tapi kemungkinan benarnya kecil sekali, hanya 25%. Kemudian adapun tentang syak adalah keraguan antara dua hal yang seimbang. Dua hal yang seimbang, misalnya seorang wudu dengan pembatal wudu. Dia sudah wudu, tapi dia ragu. Tadi dia kentut atau belum? Mungkin dia wudu jam 10, kemudian ketika akan sholat jam 12 dia lupa. Dia ragu-ragu. Jadi saya sudah kentut atau belum ya? Pembatal wudu, dia ragu-ragu antara dua hal. Kayaknya sudah kentut atau belum. Dua hal ini sama-sama kuat. Sama-sama kuat. Maka ini adalah sebuah keraguan atau keraguan antara seorang ketika dia ada pilihan antara nikah dan belajar. Dan dia memang punya keinginan kuat untuk belajar. Untuk belajar dia memang semangat belajar, tapi dia di sisi lain dia butuh menikah karena kondisi zaman sekarang godaan di luar sana sangat luar biasa, dan pengaruh fitnah itu sangat-sangat luar biasa sehingga membuat dia terkadang berpikir harus menikah. Tapi dia bingung antara dua hal ini. Syak, bingung. Mana yang harus didahulukan? Menikah atau belajar? Ini adalah syak, jadi keraguan. Itu adalah jahal murakab, jahal basit, zon, waham, dan syak. Kemudian pembagian ilmu, kalau tadi adalah maratibul ilmu, tingkatan ilmu, sekarang adalah pembagian ilmu. Yang qasimul ilmu ila qismaini daruri wa nazari. Fad-daruri ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan bihaisu yattarru ilaihi min ghairi nazarin wala istidlalin kal ilmi bi anna al-kulla akbaru minal juz'i wa anna an-nara haratun wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa yahtaju ila nazrin wa istidlalin kal ilmi bi wujubin niyyati fis salah. Kita lihat pembagian ilmu. Yang pertama ilmu daruri, ilmu yang tidak butuh penelitian dan pembuktian, tidak butuh mikir, dan ini sudah diketahui secara mutlak. Contohnya hukumnya wajibnya salat berjamaah. Ini tidak butuh lagi diteliti, tidak butuh lagi pembuktian. Ini sudah diketahui oleh semua umat Islam. Wajibnya salat berjamaah atau haramnya zina, haramnya minuman keras, haramnya babi, ini sudah diketahui semua oleh umat Islam. Tidak butuh lagi dibuktikan, tidak butuh lagi penelitian. Atau Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin, ini sudah tidak perlu dibuktikan, tidak perlu diteliti, tidak butuh mikir sudah. Ini ada suatu hal yang diketahui secara pasti oleh semua orang. Kemudian api itu panas. Ini adalah ilmu yang diketahui secara daruri, tidak butuh penelitian lagi, tidak butuh mikir lagi. Adapun ilmu nazari adalah ilmu yang butuh penelitian dan pembuktian dan butuh pemikiran. Dan ini tidak diketahui secara mutlak. Contohnya wajibnya niat dalam sholat. Memang benar wajibnya niat dalam sholat, tapi dari mana kita tahu kalau niat itu wajib dalam sholat? Maka kita katakan wajibnya niat dalam sholat berdasarkan sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Semua sejatinya setiap amalan dibalas sesuai dengan niatnya. Jadi orang ketika melakukan ibadah harus ada niatnya, dan sholat termasuk ibadah. Wajibnya niat dalam sholat. Atau misalnya ada orang yang mengatakan 90% siswa kelas 2 jenius. Benar nggak ini? Ini perlu dibuktikan. Perlu penelitian dan pembuktikan. Benarkah 90% siswa kelas 2 jenius? Atau hukum jual beli dropship? Ini harus diteliti. Apa hukum jual beli dropship? Apakah haram? Apakah mubah? Apakah makruh? Apakah boleh? Hukum jual beli dropship harus diteliti. Dan apakah ini masuk ke dalam jual beli salam, atau masuk dalam jual beli istisna, atau masuk dalam jual beli barang yang
termasuk dalam jual beli, menjual barang milik orang lain tanpa izin. Ya ini butuh diteliti dan butuh dibuktikan. Ini adalah pembagian ilmu. Jadi ilmu doruri ini ilmu yang tidak butuh penelitian dan pembuktian. Dan ini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan suatu hal yang sudah diketahui secara mutlak dan pasti ya. Ini ilmu nazari butuh penelitian dan butuh pembuktian. Di antara manfaat kita mengetahui adanya ilmu doruri dan ilmu nazari dalam ilmu usul fikih atau dalam Islam adalah untuk masalah ilmu doruri ini tidak boleh kita ingkari, tidak boleh kita ingkari. Dalam masalah ilmu daruri ini tidak boleh kita tentang. Misalnya mengatakan wajibnya sholat berjamaah, lalu ada orang mengatakan oh sholat berjamaah nggak wajib, orang ini dia bisa masuk dalam orang yang kafir karena menentang wajibnya sholat berjamaah, atau mengatakan zina sudah tidak apa, zina itu boleh, atau minuman keras boleh, babi itu tidak haram. Ini menentang ilmu yang sudah diketahui secara pasti, atau mengatakan Ka'bah bukan kiblatnya kaum muslimin. Ini adalah orang seperti ini dia bisa masuk dalam kategori kafir karena menentang sesuatu yang sudah diketahui secara pasti oleh semua kaum muslimin. Atau seorang yang mengatakan api itu nggak panas, ini bisa orang gila kita katakan, karena dia menentang sebuah pengetahuan umum yang sudah diketahui secara pasti oleh semua umat manusia. Adapun ilmu nazari, maka ini boleh kita katakan wajibnya niat dalam sholat. Kita bisa bertanya, memang benar niat wajibnya niat dalam sholat? Benarkah niat wajib dalam sholat? Apa dalilnya? Kita bisa mengatakan demikian. Kita katakan innamal a'malu binniyat, atau 90% siswa kelas 2 jenius. Benarkah demikian? Dibuktikan dulu. Ini masih bisa kita pertanyakan, masih bisa kita pertanyakan. Begitu juga hukum jual beli dropship. Misal seorang mengatakan hukum jual beli dropship mubah, boleh. Kita katakan dari mana bolehnya? Apa contoh hukum jual beli dropship ini masuk ke dalam bab apakah? Masuk ke dalam bab salam atau dalam bab misalnya istisna, atau dalam bab apa? Dalam masalah fikih muamalah. Karena ini adalah permasalahan baru, jual beli dropship adalah permasalahan baru, belum ada di kitab-kitab ulama, tapi cara kerjanya pasti sudah diketahui oleh sudah dibahas oleh para ulama. Cara kerjanya. Jadi hanya namanya yang baru, namun cara kerjanya tidak akan keluar aturan-aturan jual beli yang sudah ditetapkan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih muamalah. Jadi ini harus diteliti, dan ini bisa kita pertanyakan. Jadi itu jadi bedanya ya. Kalau ilmu nazari itu masih bisa kita pertanyakan, adapun ilmu daruri tidak boleh kita tentang, tidak boleh kita ingkari. Kalau berkaitan dengan masalah agama, dengan masalah agama Islam, maka kita akan bisa masuk dalam kategori orang kafir karena menentang sesuatu yang sudah pasti dalam agama Islam. Adapun yang berkaitan dengan pengetahuan umum, kita bisa dikatakan sebagai orang gila. Ya, mengatakan api tidak panas, itulah suatu hal yang bertentangan dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh manusia secara umum. Tapi ini berkaitan dengan pembagian ilmu, mudah-mudahan bisa dipahami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.